Yo yo yo, ketemu lagi dengan saya Imam Safi. Di video ini masih membahas tentang website. Kali ini saya akan membahas tentang metrik apa aja yang perlu kita pertimbangkan pas kita riset sebuah kata kunci yang akan kita gunakan untuk mengoptimasi website kita. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe, ada di bawah sini. Diklik dulu ya. Nah, balik lagi ngomongin soal riset sebuah kata kunci untuk website kita. Toolnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika belum nonton, ada di sini. Nah, di sini saya lebih banyak akan ngomongin tentang parameter apa aja atau metrik apa aja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau riset sebuah kata kunci atau pas riset sebuah kata kunci. Ada beberapa metrik yang harus kita pertimbangkan agar tujuannya adalah kata kunci yang kita gunakan itu ya nantinya memang kata kunci yang bekerja, yang dia ada yang nyari, yang dia bisa mengoptimasi website kita agar website kita muncul di pencarian Google. Nggak di nomor satu nggak apa-apa, yang penting masih di urutan pertama di pencarian Google kayak gitu. Nah, metriknya apa aja, Mas? Metrik yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, teman-teman, itu adalah search volume atau volume pencarian. Nah, pastikan ketika teman-teman meriset sebuah kata kunci, misal pakai yang namanya Google Keyword Planner, pastikan si kata kunci yang kita cari tadi mempunyai pencarian yang cukup tinggi. Kenapa? Ya itu menunjukkan bahwasannya ketika angkanya itu tinggi, ya orang yang nyari itu ya sebanyak itu. Bukan orang ya, pencarian dalam satu bulan itu ya sebanyak itu. Artinya semakin banyak yang nyari, semakin berpeluang teman-teman juga produknya ya ikutan muncul di sana. Tapi kalau teman-teman itu pakai keyword yang pencarinya kecil, ya teman-teman hanya akan mengelola atau membidik angka yang sekecil itu. Kalau pencariannya tinggi, maka peluang pasarnya pun juga tinggi. Tapi sekali lagi untuk keyword ini teman-teman bisa milih sih sebetulnya. Karena kalau pencariannya tinggi, banyak sekali, itu artinya biasanya itu juga memang persaingannya juga tinggi. Pasti ada website-website lain juga masuk ke sana, masuk ke keyword yang sama. Ya wajar aja lah. Kayak kita anggap ya ada gula, ada semut pastinya. Kalau ada sebuah pencarian tinggi, maka nggak mungkin kalau orang nggak bidik juga di sana. Ya kayak semut aja, kayak gula. Di mana ada gula, semut juga nyari, semut juga datang kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sanggup atau mau atau tertantang untuk mengoptimasi keyword tersebut juga nggak apa-apa. Dikerjain dengan benar, insya Allah juga naik sebetulnya. Namun kalau teman-teman nggak perlu effort atau nggak mau mengeluarkan effort yang lebih tinggi gitu, yang lebih banyak, ya teman-teman bisa ngambil angka di tengah-tengahnya. Tidak tinggi-tinggi banget, tapi tidak rendah-rendah banget. Yang pasti pencariannya tetap ada kayak gitu. Nah, pastikan search volumenya teman-teman itu nilainya bagus lah seperti itu. Nah, metrik kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah keyword difficulty atau kesulitan dalam mengoptimasi si keyword tersebut. Kalau teman-teman risetnya dengan tool yang aku sebutkan tadi, Google Keyword Planner atau misalnya Ubersuggest, maka di sana ada indeks nilai bahwasanya untuk sebuah kata kunci yang kita cari tersebut itu sebetulnya tingkat kesulitannya ada di angka berapa. Nah, angkanya, ranknya ya, itu dari angka 1 sampai angka 100. Semakin tinggi angkanya, itu artinya semakin sulit dioptimasi karena persaingannya tinggi, tentu saja. Tapi semakin rendah angkanya itu otomatis untuk untuk mengoptimasi website kita itu semakin baik. Nah, rekomendasi saya di angka berapa? Sebetulnya kalau ngomongin soal kesulitan ini, ya kalau saya itu kalau masih angkanya
di sekitar 30-35 masih berani ngambil. Tapi kalau angkanya sudah sekitar 40 ke atas ataupun sampai 60, wah itu agak berat. Apalagi sampai angkanya 100, wah susah banget itu untuk dioptimasi. Teman-teman bisa ngambil keyword-keyword yang memang berada di skor ini ya, di skor keyword difficulty-nya. Teman-teman bisa mengambil di angka-angka sekitar 30, 35 ataupun 40 masih berani lah. Ataupun paling mudah ya di bawah 20. Nah, teman-teman bisa lihat skor kesulitannya gimana. Nah, teman-teman bisa ambil yang angka-angka yang memang itu relevan, bisa teman-teman kerjakan. Metrik berikutnya atau pertimbangan berikutnya adalah keyword suggestion atau rekomendasi keyword. Jadi kalau teman-teman riset pakai tool tertentu, misalnya Google Keyword Planner ataupun Ubersuggest ataupun SEMrush, SEMrush kayak gitu, maka nanti di sana itu juga ada ditunjukin yang namanya sugesti atau rekomendasi keyword-keyword yang lain atau kata kunci yang lain yang bisa kita pakai. Nah, teman-teman lihat di antara deretan rekomendasi keyword yang dimunculkan dari keyword utama yang teman-teman cari, mana yang paling relevan dan masih bisa teman-teman gunakan. Yang pasti teman-teman juga perhatikan angkanya, berapa search volumenya, berapa tingkat kesulitannya. Nah, pastikan teman-teman pilih beberapa keyword yang memang direkomendasikan. Bagaimanapun yang direkomendasikan sama mesin pencari atau mesin yang kita gunakan untuk riset tadi, itu adalah keyword-keyword yang memang juga dicari orang. Nah, teman-teman juga bisa pakai rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditampilkan di alat yang kita gunakan untuk meriset keyword kita. Atau bahkan rekomendasi keyword tadi yang muncul ya, itu bisa kita gunakan sebagai, kalau kita bikin judul artikel ya, kita bisa menambahkan di judul artikel kita. Nah, itu akan memperkuat lagi optimasi dari yang namanya konten atau website kita. Pertimbangan keempat atau yang terakhir yang harus kita pertimbangkan, namanya juga pertimbangan ya, itu adalah SERP atau SERP atau bahasa Inggrisnya Search Engine aku mau coba ya lah. Search Engine Result Page. Itu maksudnya gimana, Mas? Maksudnya kalau kita pakai tool untuk mencari keyword, untuk riset keyword, selain tadi angka search volume pencarian, tingkat kesulitan, sama juga tadi itu ada rekomendasi keyword yang lain, juga dimunculkan website atau link-link website yang dia berada di Google halaman utama atau halaman pertama. Nah, teman-teman bisa klik aja yang sudah ditampilkan di mesin pencari yang kita gunakan untuk meriset tadi, diklik aja, nanti kita diarahkan ke website tersebut. Kita bisa pelajari, 1, bagaimana mereka buat judul, 2, bagaimana mereka buat kontennya, artikelnya, 3, bagaimana dia pakai tagnya, terus 4, bagaimana dia pakai bahasanya. Nah, dari keempat hal ini kita bisa mengadop untuk konten yang akan kita hadirkan di website kita, dari mulai buat judul, isinya atau deskripsinya, cara menanam kata kuncinya, cara atau bahasanya atau tagnya apa aja, itu bisa kita adopsi untuk kita gunakan di website kita tentu saja. Nah, teman-teman juga bisa dari sana untuk dapat ide konten. Tulisannya di sana apa, dapat ide konten apa di sana. Nah, teman-teman tulis berdasarkan bahasa sendiri, berdasarkan tulisan sendiri, bahasamu. Kalau ya ini juga bisa kita gunakan untuk strategi agar kita tidak buntu habis ini bikin konten apa lagi ya. Jadi teman-teman lihat aja link yang di SERP ini, teman-teman pelajari. Teman-teman juga bisa mengcopy idenya, jangan mengcopy artikelnya. Kalau mengcopy artikelnya sedikit banyak nggak akan berguna untuk mengoptimasi website kita. Tapi copylah idenya, habis itu idenya dapat, teman-teman menulis ulang idenya yang sama dengan bahasa teman-teman. Nah, itu akan lebih optimal untuk mengoptimasi si website teman-teman daripada teman-teman hanya sekedar mengcopy paste. Kalau mengcopy paste itu yang namanya mesin ini kan sudah membaca nih si website yang kita copy misalnya, ya di dalam website kita nggak akan bekerja optimal. Maka dari itu ya kita bahasanya ubah agar strukturnya jadi berbeda, agar optimasinya bisa jalan. Itu biasa saya kerjakan juga ketika saya mencari ide untuk bikin artikel apa, untuk bikin tulisan apa lagi. Nah, 4 hal atau 4 metrik yang harus kita pertimbangkan ketika kita riset sebuah kata kunci. Sekali lagi ini penting agar memang kita bisa memastikan kata kunci yang kita riset tadi itu benar-benar ada yang nyari. Kalau nggak ada yang nyari, wah itu fatal. Pasti nggak ada traffic. Karena website kita ya nggak ada yang mengunjungi. Bahkan kalau ada yang mengunjungi dan volumenya tinggi, trafficnya, volume pencariannya tinggi,
lagi. Tapi kalau kita nggak mampu mengoptimasi dengan baik juga, website kita juga nggak akan naik kayak gitu. Apalagi kita pakainya keyword-keyword yang memang nggak ada yang nyari, ya wassalam kayak gitu. Nah, pastikan teman-teman metrik tadi dipertimbangkan dengan matang dan teman-teman bisa mengkerucutkan atau merumuskan keyword mana aja yang harusnya teman-teman gunakan untuk mengoptimasi website teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.